Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih dari Koordif SDM dan Organisasi, Bapak Mas Lukin MTHI. Selamat siang, Pak. Siang, kok Baik. tamu sih? Kita kan di sini juga. Oh ya, berarti keluarga besar Ah, Bawaslu iya, Kabupaten Gresik. yang Baik. baru mengudara begitu Yang loh. baru Iya, sekarang mengudara. mengudara, bukan tamu ya. Kita kan Iya. di sini. Oke. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah Mbak Lia, saya sehat. Walaupun banyak ini ya apa agenda yang cukup padat, tapi kita memang harus jaga kesehatan. Termasuk Mbak Lia juga sehat bugar Nih. kan? Dan Oh, sehat semakin ya. besar kan? Semakin besar dan mengembang, Pak. Iya. Baik, menghadapi tahapan selanjutnya Bapak Mas Lukin, kita akan menghadapi kurang 30 hari, Pak, untuk tahapan pemungutan suara. Ini kira-kira ini apa nih penyiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Gresik dalam menyiapkan proses tahapan pemungutan suara dan juga mungkin penyiapan pasukan pengawas TPS. Begitu Pak Mas Lukin. Jadi begini ya, sebenarnya kurang 30 hari atau memasuki tahapan kampanye ataupun juga masih tahapan persiapan, kita sebenarnya siap sesuai dengan timeline seluruh tahapan kegiatan. Jadi kita selalu siap. Lah di hari yang kurang 30 hari ini pelaksanaan pungut hitung, kita sudah menyiapkan pengawas TPS. Pengawas TPS ini adalah mereka yang akan bertugas di setiap TPS dalam rangka memastikan jalannya proses pungut hitung. Tapi tunggu dulu, bukan hanya mengawasi proses pungut hitung. Karena TPS itu terbentuk sekurang-kurangnya 23 hari sebelum pungut hitung, jadi mereka juga nanti akan mengawasi masa tenang, kemudian di kampanye-kampanye terakhir. Jadi kita semakin mempunyai pasukan yang cukup banyak. Harapan kami juga dengan pasukan yang banyak ini uh, kinerjanya semakin maksimal karena kita dibantu dengan sumber daya manusia yang banyak. Begitulah kira-kira. Oke, kira-kira berapa sih Pak jumlah pengawas TPS yang dibutuhkan Bawaslu Gresik ini? 2.264 Cukup banyak sekali ya. pengawas TPS ya. Ini besar-besaran ini. Bawaslu 2000. punya gawe dan membuka lapangan kerja yang besar walaupun hanya sebulan. Baik, karena kita ini juga nanti akan masa pandemi Pak ya begitu, kira-kira pada saat rekrutmen 2.000 orang lebih itu kan, pasti itu tidak mudah. Kira-kira bagaimana untuk Bawaslu Kabupaten Gresik ini strateginya mungkin itu seperti apa? Karena mengingat masa pandemi yang sama sekali susah mengumpulkan orang, meyakinkan orang, seperti itu. Ya. Cukup menarik ya memang. Kalau itu dilakukan sendiri, apalagi kita harus menyiapkan bukan hanya satu kali kebutuhan ya, tetapi sekurang-kurangnya 2 kali kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bawaslu Gresik untuk pelaksanaan pungut hitung sebagai pengawas TPS. Jadi bukan harus Bawaslu sendirilah. Bawaslu punya jajaran ya, Bawaslu Kabupaten Gresik. Jadi bukan hanya saya sendiri ataupun yang ada di kabupaten sendiri, tetapi kita ada delivery tugas begitu ya. Jadi kita memanfaatkan struktur bagaimana memfungsikan struktur yang ada, kecamatan, kemudian pengawas desa ini untuk bekerja maksimal menjaring orang-orang yang potensial untuk menjadi pengawas TPS. Jadi kalau kita sendiri, waduh susah. Jangankan 2.000 orang, 4.000 sekian orang toh, Iya. kita mengumpulkan 10-20 orang saja susah gitu ya. Betul, oke. Kira-kira ada kendala nih Pak, di mana saja? Mungkin kan dari proses tahapan rekrutmen pembentukan pengawas TPS ini mungkin ada kecamatan ataupun desa yang susah banget untuk diajak gitu para warganya untuk menjadi pengawas. Untuk di Bawaslu Gresik sebenarnya tidak mempunyai problem yang terlalu karena memang yang kita bangun sebelum tahapan itu dilaksanakan adalah bagaimana penguatan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan gitu. Sehingga kita mempunyai kader pengawasan, kita juga mempunyai masyarakat desa-desa binaan gitu ya untuk anti money politik, untuk desa pengawasan sehingga sesuai dengan timeline jadwal yang di schedule yang disampaikan tahapannya oleh Bawaslu Republik Indonesia terkait rekrutmen pengawas TPS ini ya sesuai dengan tahapan itu kita tidak ada perpanjangan dan juga tidak ada kekurangan
dari kebutuhan 2 kali jumlah yang dibutuhkan itu sekitar 4.500 dan pendaftar semuanya ada di angka 5 ribuan ya kalau kita total di Kabupaten Gresik itu. Jadi tidak terlalu fobia masyarakat terkait harus dirapit dan lain sebagainya itu saya kira apabila kawan-kawan Panwas Desa, kemudian kawan-kawan pengawas kecamatan dan juga Bawaslu, walaupun tidak langsung, baik itu melalui media sosialnya, baik itu melalui informasi-informasi elektronik, atau di setiap kesempatan juga tatap muka yang kita sampaikan, jangan sampai takut pada rapid, karena rapid itu bukan momok kan, itu untuk mengetahui apakah kita sedang sehat atau ada gejala, begitulah. Akhirnya aman. Aman, baik. Siap. Jadi pengawas TPS ini nanti dirapid dulu, kemudian akan melakukan tugas pengawasan. Jadi Betul, betul. masyarakat sekitar tidak perlu takut gitu ya Iya. untuk menghadapi adanya pengawas Betul, betul, TPS betul. karena jaminannya kita sudah melakukan rapid test. Satu komitmen yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pemilihan serentak tahun 2020 ini, karena sudah diputuskan ini harus berlanjut, maka memastikan seluruh jajarannya sampai ke tingkat TPS harus sehat. Betul. Begitu. Jadi Oke. harus diketahui dulu, jangan sampai kemudian nanti ada klaster Bawaslu begitu ya. Iya. Nanti nggak menarik ini. Betul. Kemudian Pak Maslukin, tugas dan wewenang pengawas TPS itu apa sih Pak? Bisa uraikan sedikit saja biar masyarakat paham. Yang pertama, pengawas TPS ini melakukan pengawasan di hari-hari akhir ya, karena memang 23 hari sebelum pengungut hitung ya. Dan tanggal 16 itu harus dilantik, tanggal 9 harus pelaksanaan pengungut hitung. Yang pertama adalah mengawasi tahapan kampanye terakhir, karena berdasarkan grafik biasanya ya di 10 hari terakhir itu peningkatan kuantitas dan model kampanye ini semakin banyak ya, semakin masif, kemudian juga model-model kampanye juga semakin banyak. Lah ini jangan sampai terjadi pelanggaran di hari-hari terakhir itu. Dengan sumber daya yang banyak kita bisa mempunyai SDM yang banyak, jadi semakin banyak mata yang melihat oleh pengawas. Harapan kami juga bisa melakukan pencegahan terhadap pelanggaran karena diawasi, dan juga mungkin ada patroli pengawasan gitu ya, memastikan bahwa di hari-hari terakhir itu yang identik dipakai ritual untuk serangan fajar gitu ya. Iya. Semoga kita bisa mencegah itu dengan banyaknya sumber daya manusia. Kemudian tugas berikutnya adalah pengawasan di hari tenang. Hari tenang yang dilarang oleh undang-undang, baik tim kampanye ataupun pasangan calon atau partai politik pengusung ini kan dilarang untuk kampanye. Nah, ini dengan banyaknya sumber daya atau jajaran pengawas, kita bisa menekan angka pelanggaran itu. Syukur-syukur kalau bisa mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran. Dan berikutnya adalah pengawasan pungut hitung. Jadi pelaksanaan pungut hitung di TPS itu berdasarkan kerawanan yang kita tabulasi, bahwa kerawanan-kerawanan prosedur ini juga masih sering terjadi, misalkan sumpah KPPS ini kadang-kadang tidak dilaksanakan. Sumpah KPPS tetapi tidak dilaksanakan di TPS gitu ya. Kemudian pembukaan TPS tepat waktu. Begitu juga atribut-atribut yang harus ditempel di TPS, DPT, kemudian pasangan calon ya, contoh pasangan calon ditempel di situ ya, hal-hal yang semacam itu. Berikutnya adalah pungut hitung, mengawasi pemungutan dan penghitungan. Jangan sampai terjadi mal penghitungan. Begitu. Lah sampai dengan terbitnya sertifikat hasil. sertifikat hasil. Begitu. Baik, ternyata memang sangat sudah dipersiapkan Bawaslu Gresik luar biasa sekali. Tadi juga tidak ada perpanjangan waktu, mengingat Gresik ini 5 besar ya kabupaten yang di Provinsi Jawa Timur itu yang hebat sekali tidak melakukan perpanjangan pada rekrutmen pembentukan pengawas TPS. Baik Pak Maslukin, sekali lagi harapan untuk para jajaran pengawas TPS ini ke depan lebih baik untuk kinerjanya seperti apa untuk bisa mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020 ini? Ya, jadi semua yang sudah hari ini terekrut ya untuk menjadi pengawas TPS, nanti walaupun masyarakat saya yakin juga punya pengetahuan berkaitan dengan pemilihan ya, karena di negara kita banyak sekali pemilihan.
Kalau di Gresik misalkan Pilgub, kemudian pemilihan umum, kemudian hari ini pemilihan bupati wakil bupati. Walaupun ada pengetahuan itu, tetapi seluruh yang kita rekrut nanti kita akan latih. Kita akan lakukan bimbingan bagaimana prosedur-prosedur eh, menjalankan pengawasan eh, pada saat pungut hitung misalkan, prosedur-prosedur menjalankan pengawasan bagaimana pada saat distribusi logistik misalkan. Karena Gresik termasuk yang rawan ya. Kita masih temukan dulu pada waktu Pilgub itu ada kekurangan surat suara yang tidak diketahui. Kemudian juga distribusi logistik yang kurang tepat waktu begitu ya. Dan juga pernah juga ya pada saat pemilihan bupati wakil bupati tahun 2010 kalau nggak salah, Iya, ya. betul. Itu ada alat atau logistik yang alat coblos itu tertinggal ke kepulauan ya. Nah, ini kan semuanya harus terawasi, jangan sampai kemudian pada hari H ini ada logistik yang kurang. Ini penting sekali. Lah, yang terekrut nanti kita akan BIMTEK. Kita akan lakukan bimbingan pengawas TPS semuanya sekurang-kurangnya 2 kali bimbingan teknis ya. Oke, berarti Gitu. seluruh teman-teman pengawas TPS ini nanti akan diberi bekal dari Bawaslu Gresik untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara yang benar-benar menjadi harapan masyarakat untuk menjadi pengawas Ya. di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun Gresik 2020 ini ya Pak, Karena masukin ya. ini ya garda terdepan Oke. pengawasan pada saat pelaksanaan pungut hitung ini kawan-kawan pengawas TPS. Oke, jadi luar biasa sekali. Banggalah teman-teman yang menjadi pengawas TPS karena merupakan garda terdepan pemilu ya Pak Mas Lukin. Baik, itu saja Pak Mas Lukin. Terima kasih waktunya pada siang hari ini. Dan kita jumpa lagi pada podcast-podcast selanjutnya. Bahwa sahabat Bawaslu, hari ini luar biasa sekali pembentukan pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020 ini. Bawaslu Gresik sudah menyiapkan para anggotanya untuk mengawasi jalannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Terima kasih Pak Mas Lukin. Terima kasih Mbak Lia. Sebelum akhir monggo. kita sampaikan kepada kawan-kawan pengawas TPS nanti yang akan jadi kemudian dilantik, harapan kami bisa bekerja sesuai dengan harapan undang-undang, sesuai konstitusi ya, karena ini merupakan amanat untuk memastikan jalannya proses pemilihan bupati wakil bupati secara baik dan benar. Baik. Dan terakhir salam kita Betul. ya. Bersama rakyat Awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.